Bab 81-85. Bab 81, Deteksi. Munculnya bubuk pembekuan darah, seperti petir, dengan cepat memakan lebih dari setengah pangsa pasar untuk obat penyembuhan dan memungkinkan pasar klan Xiao tidak hanya memulihkan popularitas mereka, tetapi juga melampauinya dalam 2 hari. 2 hari setelah debut, bubuk pembekuan darah, klan Jialai secara bertahap mengurangi harga, kembalikan bubuk pegas kembali seperti semula. Namun, praktik pencatutan klan Jialai hanya beberapa hari sebelumnya telah memukul mundur banyak tentara bayaran, mengakibatkan pasar mereka gagal kembali ke tempat ramai mereka dulu. Karena kota Wutang dekat dengan tepi pegunungan Magical Beast, skala tentara bayaran yang dibutuhkan kota sangat besar. Selain itu, pegunungan Magical Beast Mountain dipenuhi dengan bahaya, merangsang permintaan yang sangat besar untuk obat penyembuhan. Oleh karena itu, meskipun klan Xiao merebut lebih dari setengah pangsa pasar untuk obat penyembuhan, klan Jialai terus tetap menguntungkan. Namun, jika dibandingkan dengan masa lalu, keuntungan telah menyusut menjadi setengah dari apa yang seharusnya. Penjualan obat penyembuh yang hebat telah jauh melampaui harapan klan Xiao yang merambah profesi ini untuk pertama kalinya. Setiap hari, Blood Clotting Powder, pasar akan cepat dibeli di pagi hari oleh tentara bayaran yang telah menunggu sebelumnya. Menjelang sore, semua obat penyembuh sudah habis terjual. Pada saat ini, tentara bayaran yang gagal membeli bubuk pembekuan darah tidak punya banyak pilihan selain pergi ke pasar klan Jialai untuk membeli Return of Spring Powder yang sedikit lebih rendah. Dengan bantuan tidak langsung dari permintaan obat penyembuhan yang luar biasa dari tentara bayaran, klan Jialai nyaris tidak berhasil bertahan dari pembalasan sengit klan Xiao. Namun, masa depan mereka masing-masing pada akhirnya akan bergantung pada siapa yang memiliki persediaan obat yang lebih banyak. Duduk di ruang rapat, Xiao Yan tak berdaya memperhatikan Xiao Zhan, yang tidak bisa berhenti menyeringai. Mengalihkan pandangannya sedikit, dia menemukan bahwa ketiga tetua itu juga penuh dengan senyuman. Tawa konyol juga terus-menerus menembus aula. Penyebab semua ini adalah persediaan bubuk pembekuan darah yang dikirim Xiao Yan pagi itu dengan menyamar sebagai pria berjubah hitam. Haha, penjualan bubuk pembekuan darah terlalu gila. Seandainya tetua yang terhormat tidak mengirimkan batch lain, saya khawatir gudang kami akan kosong sekarang. Xiao Zhan tersenyum saat dia memegang botol hijau dengan kedua tangan dengan cara yang menunjukkan dia sedang memegang harta karun. Benar, hanya dalam beberapa hari, popularitas pasar kami meningkat lebih dari 2 kali lipat dari puncaknya. Kerugian yang sebelumnya kami derita perlahan-lahan pulih. Hehe, menambahkan penjualan dari obat penyembuh, keuntungan dari beberapa hari terakhir sudah mencapai sekitar 2 bulan dari pendapatan kami sebelumnya. Penatua pertama yang biasanya pendiam tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan menjadi banyak bicara di hadapan keuntungan yang begitu besar, kerutan di wajahnya yang tua seperti bunga krisan yang sedang mekar. Xiao Zhan tersenyum dan mengangguk. Memutar kepalanya untuk menghadapi Xiao Yan yang duduk dan sedikit bosan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur, "Kamu bajingan kecil, kamu selalu menghilang ketika tetua yang terhormat ada di sini. Mengapa Anda tidak bisa kurang aktif dan tetap di rumah?" Dimarahi secara salah, Xiao Yan memutar matanya sambil berpikir tanpa daya, "Jika saya tidak bergerak, dari mana Anda mendapatkan obat penyembuhan?" "Ai, tetua yang terhormat terlalu murah hati. Untungnya, saya berhasil menanyakan tentang bahan-bahan yang dibutuhkan. Ke depan, kami akan bertanggung jawab atas bahan-bahannya. Klan Xiao telah memperoleh begitu banyak darinya. Jika kita terlalu serakah, saya khawatir itu akan lebih merugikan kita daripada kebaikan." Xiao Zhan bergumam sambil mengeluarkan secarik kertas dari sakunya. Ya, ketiga tetua dengan cepat mengangguk pada kata-kata Xiao Zhan. Seandainya Xiao Zhan tidak teliti, mereka akan melupakan masalah ini. Mengetahui di mana harus menarik garis dalam menghadapi keuntungan yang begitu besar, tidak buruk. Tidak heran mengapa ayahmu bisa menjadi kepala klan. Pujian Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Mengangguk kepalanya dan tersenyum, Xiao Yan mendapatkan ketenangan pikiran. Meskipun dia untuk sementara dapat membantu klan Xiao secara materi, keberhasilan akhir klan bergantung pada kemampuan pemimpinnya. Jika pemimpinnya adalah seseorang dengan karakter yang mengerikan, terlepas dari seberapa hebat kemampuan Xiao Yan, dia tidak dapat membantu orang yang tidak berguna itu berhasil. Namun, dari kelihatannya, sepertinya Xiao Zhan mampu menjadi pemimpin yang hebat. Pemimpin klan, tetua,
Nona Yafei dari rumah lelang primer sedang menunggu di luar. Seorang anggota klan bergegas ke aula dan berbicara tepat saat Xiao Yan memuji ayahnya. Yafei, mendengar kata-kata anggota klan, Xiao Zhan terdiam sesaat sebelum buru-buru berbicara. Cepat, undang dia masuk. Tidak lama setelah anggota klan pergi untuk menyampaikan perintah, seorang wanita anggun dan cantik perlahan muncul di bidang penglihatan mereka. Tawanya yang bergumam juga mulai menyebar dan bertahan di aula. Haha, pemimpin klan Xiao tampaknya bangga dengan kesuksesan klannya baru-baru ini. Menyandarkan kepalanya ke kursi yang dingin, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke pintu masuk utama dan sedikit tercengang saat matanya dipenuhi dengan pemandangan yang menakjubkan. Di samping pintu masuk utama berdiri seorang wanita dewasa yang tersenyum terbungkus jubah merah. Gaun merah ketat itu benar-benar memeluk tubuhnya yang indah. Pinggangnya yang melengkung bergoyang dengan sangat cerah dan anggun dari sisi ke sisi sehingga menyebabkan orang lain mengidamkannya. Dari bagian bawah gaun itu muncul potongan lurus yang naik ke atas kepahanya, memperlihatkan dan menyembunyikan kakinya yang mempesona di bawahnya. Vixen, menyaksikan aura kedewasaan yang langsung dipancarkan wanita itu, pria muda, setengah baya dan 3 orang tua di aula tanpa sadar menyuarakan keraguan mereka. Batuk kering, Xiao Zhan tersenyum berdiri dan mulai dengan basa-basi, Yafei Xiao Jie, keuntungan tahunan klan Xiao tidak dapat dibandingkan dengan bahkan cabang rumah lelang primer Anda. Apa hak kita untuk senang? Pemimpin klan Xiao benar-benar fasih. Baru-baru ini, popularitas pasar Xiao telah jauh melampaui rumah lelang kami. Kebenaran ini adalah sesuatu yang telah kita semua saksikan dengan mata kepala sendiri. Yafei menghadap ketiga tetua di aula dan menyapa mereka dengan hormat. Mengedipkan matanya yang cerah, tatapannya perlahan beralih ke Xiao Yan, hanya untuk terkejut. Dengan suara yang sedikit tercengang, dia berkata, melihat keadaan tuan muda Xiao saat ini, sepertinya dia lebih kuat daripada saat terakhir kali aku melihatnya. Yafei Xiao Jie, tolong lepaskan gelar kehormatan dan panggil aku dengan namaku. Tuan muda ini takut mendengar mereka. Xiao Yan memberikan senyum yang tampak murni saat dia berbicara. Bentuk alamat telah menyebabkan dia sangat gelisah. Mendengar ini, Yafei tidak bisa menahan senyum. Apakah ada masalah yang membawamu ke klan Xiao? Tanya Xiao Zhan sambil tersenyum. Yafei mengangguk sambil tersenyum. Dia duduk di kursi kosong di samping Xiao Yan, menjilat bibir merahnya dan memotong untuk mengejar. Pemimpin klan Xiao, rumah lelang primer telah berhenti memasok klan Jialai dengan bahan obat mereka. Begitu kata-kata ini keluar, sejumlah besar teh dari cangkir Xiao Zhan tumpah ke atas meja. Murid-muridnya diam-diam melewatkan kebahagiaannya yang ekstrim saat dia menyeka teh, tanpa meninggalkan bukti. Mengalihkan pandangannya ketiga tetua, pancaran di mata mereka juga terlihat. Aula besar perlahan menjadi sunyi. Xiao Zhan mengosongkan teh di cangkir tehnya dalam satu tegukan sebelum bertanya dengan ragu-ragu. Untuk alasan apa? Bukankah rumah lelang premier selalu mengambil posisi netral? Yafei tersenyum tanpa menjawab. Sambil mengatupkan giginya, Xiao Zhan bertanya dengan lembut, berapa harga yang kamu harapkan untuk kami bayar untuk ini? Tidak ada, Yafei terus tersenyum saat dia berbicara. Terkejut sekali lagi, Xiao Zhan menatap Yafei yang tersenyum dengan ragu. Dia tidak percaya bahwa rumah lelang primer akan membantu mereka melukai klan JLI tanpa bayaran. Menyentuh dagunya, Xiao Zhan tiba-tiba bergerak. Dalam bisikan, dia memanggilnya, apakah ini yang dilakukan penatua yang terhormat? Menjilat bibir merahnya, Yan Fei mengangguk sedikit dan menjawab sambil tersenyum, penatua terhormat telah membayar hadiah kita, jadi pemimpin klan Xiao tidak perlu khawatir bahwa kita akan menuntut sesuatu dari klan Xiao. Mulai sekarang, kita berjuang bersama satu sama lain. Mendengar ini, wajahnya akhirnya menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa saat dia menghadap ke atas dan tertawa. Tawanya mengirimkan getaran samar ke seluruh klan. Perlahan-lahan menahan tawanya, Xiao Zhan tiba-tiba menyadari bahwa perilakunya menunjukkan bahwa kepalanya diliputi oleh kesuksesan. Dia menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa tiga tetua melengkungkan mulut mereka dalam ketidakberdayaan. Tersenyum malu, Xiao Zhan memperhatikan Xiao Yan yang menutupi mulutnya dan diam-diam tertawa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang dari pegangan dan memarahi. Bajingan kecil, mengapa kamu tertawa? Di mana sopan santunmu? Pergi dan sajikan teh untuk Yafei Xiao. Kurang dari Xiao adalah kehormatan lebih besar dari
Memutar matanya tanpa daya, Xiaoyan meraih meja di sampingnya dan mengambil secangkir teh hangat dan bergegas untuk melayani Ya Fei dengan kedua tangan. Memberi Xiaoyan senyum lembut, Ya Fei menerima secangkir teh dari Xiaoyan. Tiba-tiba, wajah cantiknya berubah. Sepasang mata yang indah terfokus pada sepasang tangan indah Xiaoyan, atau lebih tepatnya, cincin hitam di tangan kanannya. Mengikuti garis pandang Ya Fei, tatapan Xiaoyan sedikit membeku. Tanpa meninggalkan jejak penghindaran, dia mengambil tangannya. Dengan punggung menghadap ayahnya dan yang lainnya, dia menyipitkan matanya dan menatap wanita cantik di depannya. Ditatap secara terbuka, hati Ya Fei sedikit menegang. Setelah itu, dia dengan bijaksana menundukkan kepalanya dan menyesap tehnya. Ekspresi wajahnya juga tersembunyi dengan baik. Melihat perilaku patuh si cantik, Xiaoyan santai dan menggosok hidungnya. Dia dengan malas berjalan kembali ke tempat duduknya sambil mengerutkan kening seolah-olah dia sedang berpikir keras. Bab 82, Menjadi Bersih. Setelah mengobrol dengan Xiao Zhan dan yang lainnya, Ya Fei memutuskan untuk pergi. Di sampingnya, Xiao Yan, yang tetap diam, menunjukkan tugasnya sebagai tuan rumah dan mengantar Ya Fei keluar di bawah tatapan setuju Xiao Zhan. Setelah meninggalkan pintu masuk utama, Xiaoyan tidak menunjukkan niat untuk kembali ke rumah. Dengan tangan di belakang kepalanya dan matanya menyipit, dia mengikuti Ya Fei dari dekat. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Berjalan di samping Xiaoyan, Ya Fei menjadi sedikit cemas. Tinjunya yang terkepal sudah dipenuhi keringat. Sejak dia masih muda, dia memiliki ingatan yang sangat bagus dan secara kebetulan, dia telah melihat tangan alkemis misterius berjubah hitam terakhir kali mereka bertemu di rumah lelang. Kulit dan vitalitas yang cerah tampak seperti seorang pria muda dan terlebih lagi, di tangan yang adil ada cincin hitam yang persis sama dengan yang dikenakan oleh Xiaoyan. Memiliki kebetulan ini sebagai titik awal dan memikirkan kembali mengapa klan Xiao berada dalam anugerah yang baik dari sang alkemis, kunci teka-teki itu tampaknya akan segera meledak. Menggigit bibir merahnya, Ya Fei diam-diam mengukur pemuda di sampingnya dari sudut matanya. Pria muda itu, mengenakan pakaian hitam murah, memiliki tubuh yang tinggi dan kuat. Tangannya menangkup kepalanya, memancarkan perasaan malas. Sementara wajahnya yang berdedikasi memiliki kelembutan seorang pemuda, sudut yang muncul dan menghilang dari sudut mulutnya tampaknya bukan milik seorang pemuda yang tidak berpengalaman dan naif. Meskipun telah mengukur Xiaoyan dengan hati-hati, Ya Fei masih kesulitan untuk percaya bahwa orang yang memaksa dirinya dan Guni untuk patuh di rumah lelang sebenarnya adalah seorang pemuda berusia sekitar 17 tahun. Cukup melihat, sama seperti Ya Fei tidak bisa menahan senyum pahit, pemuda di sampingnya akhirnya berbicara dengan suara acuh tak acuh. Memperlambat langkahnya, Ya Fei menghela nafas, "Kamu, haruskah aku memanggilmu sebagai tetua yang terhormat atau Xiao Yan Didi?" SL, Didi sama dengan adik. Xiaoyan mengangkat alisnya sebelum tiba-tiba mengangkat dagunya ke salah satu sudut. "Masuk." Ya Fei mengikuti pandangannya dan berjalan mendekat. Pipinya tanpa sadar memerah. Tempat yang ditunjukkan Xiaoyan adalah tempat pertemuan terkenal di kota Wutang bagi para kekasih. Setelah ragu-ragu sebentar, Ya Fei awalnya ingin dengan lemah menyarankan untuk mengubah tempat. Namun, Xiaoyan sudah menyombongkan diri dan duduk di kursi batu di bawah pohon willow hijau tua. Dihadapkan dengan sikap sombong Xiaoyan yang merupakan kebalikan dari sikap hormatnya di klan Xiao, Ya Fei hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bukankah perubahan kepribadian ini sedikit terlalu cepat? Perlahan melangkah maju, Ya Fei duduk berhadap-hadapan dengan Xiaoyan. Sepasang mata indah sipit panjang berbinar, mengukur pemuda di depannya. "Apakah kamu mengenaliku?" Xiaoyan samar-samar bertanya saat dia mengulurkan tangan untuk memetik daun willow untuk dikunyah. Ya Fei mendorong rambutnya yang jatuh ke belakang dan ekspresinya menyebabkan seorang pria yang berada tidak jauh darinya melebarkan matanya. Menjilat bibirnya, dia tertawa pahit, "Aku sebenarnya berharap tebakanku salah." Mendengar kata-kata itu, mata Xiaoyan menyipit dan giginya menggigit daun pahit dengan kejam. "Kau tidak berniat membunuhku, kan?" Melihat sikap Xiaoyan, Ya Fei sejenak bertanya dengan suara malu-malu. Meskipun demikian, senyum singkat muncul di matanya. "Aku berniat melakukan lebih banyak lagi dan kemudian membuang mayatmu," kata Xiaoyan dengan jahat. Mendengar kata-kata kasar dan tidak pantas seperti itu, wajah Ya Fei memerah, matanya yang centil menatapnya dan memarahi, "Di mana anak ini belajar mengambil hal-hal buruk seperti itu?"
Xiao Yan melengkungkan bibirnya dan meregangkan tubuh dengan malas. Karena identitasnya sudah terungkap, tidak perlu lagi bertele-tele. Pria berjubah hitam yang pernah berbisnis denganmu memang aku. Tapi orang yang membuat obatnya adalah orang yang berbeda, kan? Ya Fei tertawa saat tatapannya berkeliaran. Dia tidak bodoh. Tingkat kemampuan Xiao Yan adalah sesuatu yang dia sangat yakin. Bahkan jika dia adalah seorang alkemis, dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki obat berkualitas tinggi seperti Ki Gathering Pill. Jika seorang wanita terlalu pintar, tidak ada pria yang akan menyukainya. Xiao Yan melengkungkan bibirnya, dan berkata sambil melirik Ya Fei, yang sudah menebak sebagian besar kebenaran dengan benar. Itu hanya pemikiran beberapa pria vulgar. Ya Fei mengangkat alisnya dan berkata dengan jijik. Xiao Yan memutar matanya. Dia tidak punya waktu untuk membahas hal-hal yang tidak penting seperti itu. Mengunyah daun pahit yang telah menyebar di mulutnya, Xiao Yan dengan acuh tak acuh berkata, kamu harus tahu alasan aku datang untuk menemukanmu. Tolong lakukan yang terbaik untuk merahasiakan identitas saya. Ini akan bermanfaat bagi semua orang. Menjilat bibirnya, Xiao Yan melirik kecantikan cantik di depannya. Tentu saja, jangan perlakukan ini sebagai sesuatu yang bisa mengancamku. Jika tidak, Anda akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan Anda dapatkan. Apakah aku terlihat seperti wanita besar yang tidak berotak? Ya Fei dengan polos membuka tangannya. Xiao Yan menyaksikan gelombang bergelombang di dadanya dengan serius untuk sementara waktu sebelum menganggukkan kepalanya. Mereka memang sangat besar. Adapun apakah Anda punya otak, itu akan tergantung pada perilaku Anda mulai sekarang. Petik 2. Petik 2. Dimanfaatkan oleh seorang pria muda yang beberapa tahun lebih muda darinya, Ya Fei menggelengkan kepalanya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bahkan jika identitas gandanya dikesampingkan, hanya dengan penampilannya yang tampan saja, sulit untuk membangkitkan niat buruk siapapun. Bagaimana dengan kolaborasi kita? Ya Fei dengan cemas menatap Xiao Yan. Ini adalah pertanyaan yang sangat ingin dia tanyakan. Tidak akan ada perubahan. Anda akan terus menolak memasok klan Jialai bahan obat apapun dan saya akan membayar Anda dengan 5 pil pengumpul Qi. Xiao Yan mengangkat bahu. Suaranya yang acuh tak acuh membuat Ya Fei menghela nafas lega. Haha, aku berharap bisa bekerja sama denganmu. Ya Fei berkata dengan senyum yang indah saat dia mengulurkan tangannya dengan cara yang alami dan murah hati. Dengan malas menganggukkan kepalanya, Xiao Yan menjabat tangan dedikasinya. Bertentangan dengan harapan Ya Fei, hanya kontak singkat yang dilakukan. Melihat pemuda yang tindakannya tidak dapat diprediksi, Ya Fei menghela nafas tak terkendali. Itu benar-benar menyebabkan orang curiga apakah kamu benar-benar baru 17 tahun. Saya baru menyadari sekarang bahwa Anda telah memimpin saya dengan hidung. Petik 2. Mengabaikan topik seperti itu, Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia berdiri dan mulai pergi. Saat dia berjalan dia berkata, ketika kita bertemu lagi, kamu harus menggunakan sikap yang sama seperti sebelumnya agar tidak ada yang menemukan sesuatu yang salah. Mengangguk sambil tersenyum, Ya Fei dengan lembut berkata, jika Anda punya waktu, bisakah Anda mengundang alkemis di belakang Anda ke rumah lelang primer? Dia akan selalu disambut. Memperlambat langkahnya, Xiao Yan menggosok hidungnya dan menjawab dengan samar, kami akan mempertimbangkannya ketika kami punya waktu. Setelah berbalik dan melambai sekali lagi, Xiao Yan pergi dengan tegas. Menyaksikan sosok pemuda itu menghilang ke kejauhan sambil berdiri di tempat yang sama, Ya Fei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dengan suara rendah, dia berkata, setan kecil. Aku tidak mengerti mengapa gadis dari klan Nalan membatalkan pertunangannya dengannya. Di masa depan, aku takut Nalan Su akan memuntahkan darah karena penyesalan. Bab 83, Kepala Muda Pasar. Kurang dari sebulan setelah rilis bubuk pembekuan darah, klan Xiao memenangkan 70% pasar obat penyembuhan kota Wutang. Keuntungan besar memenuhi klan Xiao dengan sukacita. Halaman dan ambang pintu, yang akhir-akhir ini jarang digunakan, sekarang digunakan terus-menerus dan sekarang semarak pasar. Dibandingkan dengan klan Xiao, klan Jialai dipenuhi dengan kesuraman. Karena cara pencatutan mereka baru-baru ini, mereka telah membangkitkan ketidaksukaan sebagian besar tentara bayaran. Selain itu, bubuk pembekuan darah klan Xiao lebih kuat daripada bubuk pengembalian musim semi. Oleh karena itu, bisnis obat penyembuhan klan Jialai terus ditekan oleh bisnis klan Xiao. Jika bukan karena batas harian klan Xiao untuk penjualan obat penyembuh mereka,
klan Jia Lai tidak akan memiliki bisnis sama sekali. Sementara pangsa pasar mereka di industri obat penyembuh telah menyusut, masih ada keuntungan besar yang bisa diperoleh. Sakit kepala utama untuk klan Jia Lai terletak pada sejumlah besar bahan medis yang dibutuhkan bagi mereka untuk membuat obat-obatan mereka. Gudang sumber daya terbesar di kota, rumah lelang primer, telah menolak kerjasama lebih lanjut dengan mereka. Menghadapi embargo bahan-bahan medis ini, klan Jia Lai dipenuhi amarah. Terlepas dari kemarahan mereka, bagaimanapun, mereka tidak berani menggunakan kekuatan apapun terhadap rumah lelang primer. Mendukung rumah lelang primer adalah kekuatan yang dapat digolongkan di antara yang paling kuat dari seluruh kekaisaran Jiama. Klan keluarga kecil di kota Wutang seperti mereka tidak memiliki kemampuan untuk memprovokasi mereka. Tidak dapat membeli barang dari rumah lelang, klan Jia Lai yang putus asa hanya bisa membeli semua stok toko bahan medis di kota Wutang dengan harga beberapa kali lebih tinggi dari nilai pasarnya. Namun demikian, ini hanya tindakan sementara. Toko bahan medis tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan yang begitu besar dalam jangka panjang. Lebih penting lagi, semua orang di kota Wutang telah mengenali kemarahan dan niat membunuh antara klan Xiao dan klan Jia Lai. Membantu klan Jia Lai sekarang tidak diragukan lagi akan menyinggung klan Xiao, yang semakin hari semakin kuat. Oleh karena itu, setelah penjualan pertama bahan obat mereka ke klan Jia Lai, banyak toko obat tidak berani menjual kepada mereka dalam jumlah besar lagi. Pembatasan ini juga memperburuk keadaan klan Jia Lai. Dengan ini, sumber bahan obat klan Jia Lai dari kota Wutang berkurang hampir 80%. Sumber yang tersisa terlalu tidak cukup untuk memenuhi permintaan dari pembuatan obat penyembuhan mereka. Karena ini, klan Jia Lai yang benar-benar tidak berdaya hanya bisa menggunakan harga tinggi untuk membeli bahan obat dari kota lain, nyaris tidak berhasil mengatasi krisis yang disebabkan oleh kekurangan bahan obat. Namun, dengan melakukan ini, keuntungan klan Jia Lai sekali lagi menyusut. Jika bukan karena keuntungan dari obat penyembuh, klan Jia Lai pasti sudah menghadapi kebangkrutan. Saat ini di kota Wutang, posisi klan Xiao meningkat dengan bantuan obat penyembuhan mereka dan bahkan samar-samar menunjukkan momentum untuk melampaui dua klan besar lainnya. Xiao Yan berjalan lamban di jalan di dalam pasar yang gaduh. Di belakangnya, 7-8 pria tinggi dan kokoh, besar dihiasi dengan seragam penjaga klan Xiao. Di semua peti pria besar ini, akan ada 4 atau lebih bintang emas. Jelas, semua pria besar ini memiliki kekuatan setidaknya bintang 4 doze. Di jalan di mana arus orang agak besar, banyak tentara bayaran yang ganas dan tangguh yang memancarkan aroma darah semuanya tersenyum ramah saat melihat seorang pria muda berjalan malas dengan tangan di belakang kepalanya. Kadang-kadang, mereka yang lebih akrab akan tertawa bertanya, "Kepala muda, apakah Anda datang untuk berpatroli di pasar lagi?" Setiap kali dia dihadapkan dengan bentuk alamat seperti itu, Xiao Yan tanpa daya akan menarik mulutnya sebelum menghela nafas pelan. Setengah bulan yang lalu, Xiao Zhan tiba-tiba menempatkannya sebagai penanggung jawab pasar ini atas nama melatihnya. Mengenai tindakan Xiao Zhan, klan Xiao sempat berdebat. Memiliki seseorang yang mengelola pasar di masa remajanya tidak pernah terdengar di klan Xiao. Namun, setelah mempertimbangkan posisi Xiao Yan yang jauh lebih tinggi di klan, beberapa akhirnya setuju. Dengan demikian, Xiao Yan, yang semula beristirahat di rumah, ditempatkan sebagai penanggung jawab pasar ini. Meskipun pasarnya sangat besar, pengelolaannya tidak terlalu melelahkan, yang merupakan sesuatu yang menghibur Xiao Yan. Xiao Yan melemparkan hal-hal lain tentang pembagian jalan dan diskusi tentang tarif sewa toko di lokasi utama kepada pengurus rumah tangga tua yang secara khusus ditugaskan ayahnya kepadanya. Setiap hari, dia kadang-kadang membawa sekelompok pria besar untuk berpatroli di jalan-jalan dan mengelola masalah keamanan pasar, menghabiskan hari-harinya dengan tenang, namun tidak terkendali. Di permukaan, Xiao Yan tampak ringan dan acuh tak acuh. Namun, dia senang berkumpul dengan tentara bayaran dan mendiskusikan pengalaman yang merangsang dan berbahaya yang mereka alami selama misi, monster aneh dan metode Qi yang tertinggal di gua. Diskusi ini meningkatkan rasa haus Xiao Yan akan pengambilan risiko dan petualangan. Dia ingin memasuki pegunungan terpencil yang hampir tidak memiliki jejak orang untuk mencari teknik Do dan metode Qi yang rahasia namun kuat. Usia Xiao Yan yang masih muda dan wajahnya yang lembut sudah membuat orang lain sulit untuk memiliki perasaan tidak enak. Selain itu, setiap kali diskusi menjadi seru,
dia akan mengambil obat penyembuhan terbatas dari saku dadanya dan membagikannya secara gratis. Ini menyebabkan tentara bayaran yang lugas itu memiliki kesan yang baik tentangnya. Seiring waktu, pasar yang dikelola oleh Xiao Yan memiliki jumlah pelanggan tertinggi yang kembali di antara pasar klan Xiao. Mengingat kejadian selama setengah bulan terakhir, Xiao Yan tersenyum emosional. Hari-hari seperti itu diberi nomor. Paling-paling, setelah setengah bulan lagi, dia harus pergi bersama Yao Lao dalam perjalanan pelatihan dan setidaknya 1 atau 2 tahun lagi sebelum dia kembali. Membuang melankolisnya, Xiao Yan mengangkat kepalanya. Sebuah gambar celaka dan kurus dari kerumunan datang bergegas ke arahnya tiba-tiba. Menghentikan langkahnya dan melihat pria kecil berpakaian biasa itu, alis Xiao Yan berkerut saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Keluh, mengapa kamu di sini bukannya di luar sana membuat keberuntunganmu? Pria kecil yang tampak mengerikan, keluh, di depannya adalah pencopet terkenal di pasar, jari emas. Ketika dihadapkan dengan pekerjaan teduh semacam ini, Xiao Yan tidak berusaha secara tidak realistis untuk melenyapkannya. Dia tahu betul bahwa jika ada sisi depan, akan ada sisi belakang. Meskipun pekerjaan seperti itu dipandang rendah, mereka memiliki informasi yang sangat baik. Terlepas dari apapun yang terjadi dimanapun di kota Wutan, mereka akan memiliki beberapa informasi tentangnya. Hehe, Tuan Muda, menghadapi Xiao Yan dengan senyum yang menyanjung, pria kecil kurus bernama Keluh berkata sambil tersenyum, orang rendahan ini di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya memiliki informasi dari bawahan saya yang mengatakan bahwa Sun Er Xiao Jie dihina secara verbal oleh seorang pria yang tidak diketahui asalnya di luar pasar. Saya datang ke sini setelah mendengarnya. Petik 2. Oh benar, Jia Laiao dari klan Jia Lai juga hadir. Sepertinya dia mengenal pria yang mengenakan pakaian pemakaman dan berbicara dengan Sun Er Xiao Jie. Beberapa orang juga menemani mereka. Petik 2. Menyipitkan matanya, wajah acuh tak acuh Xiao Yan berangsur-angsur menjadi dingin. Sedikit memiringkan kepalanya, dia dengan lembut berkata, Xiao Li, panggil yang lain. Selama mereka masih hidup, mereka harus ada di sini. Dipahami, seorang pria besar dengan hormat menjawab sebelum buru-buru berbalik dan berlari menuju bagian dalam pasar. Pimpin jalan, kata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia berbalik dan mengangkat dagunya. Melihat rasa dingin yang tiba-tiba di wajah Xiao Yan, Keluh buru-buru mengangguk. Tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia segera mulai memimpin. Bajingan ini berani datang ke wilayah klan Xiao untuk menganiaya anggota klan Xiao. Jika saya, Xiao Yan, mengizinkan Anda meninggalkan pasar tanpa cedera, saya akan meninggalkan jabatan saya sebagai kepala pasar. Menjilat bibirnya, suara mengerikan Xiao Yan menyebabkan Keluh, yang berada di depan memimpin, gemetar dan mempercepat langkahnya. Bab 84, untuk melumpuhkan. Liu Xi saat ini sangat bersemangat. Sumber kegembiraannya adalah wanita cantik berbaju hijau yang berdiri tidak jauh darinya. Pakaian wanita muda itu elegan dan wajahnya yang kecil dan indah tanpa kosmetik apapun, menampilkan citra kecantikan alami dan kepolosan. Rambut hitamnya yang ramping, yang dibatasi secara acak oleh kain hijau pendek, berkumpul di pinggangnya. Saat angin bertiup, rambutnya yang tergerai menggerakkan hati seseorang. Di pinggang kecil wanita muda yang tak tertahankan yang membuat seseorang merasa harus memeluknya, ikat pinggang ungu pucat secara menyeluruh menguraikan lekuk tubuhnya yang anggun dengan cara yang bahkan mata orang yang lewat tidak bisa tidak mengintip pinggangnya. Dalam hatinya, Liu Xi diam-diam berpikir, jika saya bisa memeluk pinggang sekecil itu, betapa menyenangkannya itu. Saat wajahnya yang merah membara memperhatikan wanita muda itu, telapak tangan Liu Xi bergetar karena kegembiraan. Wanita muda anggun di depannya benar-benar berbeda dari yang lain yang dia bersenang-senang. Menambahkan temperamennya yang halus, yang sangat mirip dengan bunga teratai, Liu Xi yang berkilau mau tidak mau merasakan keinginan untuk segera memilikinya. Melirik Xiao Ning yang baru saja tersungkur ke tanah dengan satu serangan, Liu Xi tertawa, melindungi wanita membutuhkan kemampuan nyata yang tidak kamu miliki. Wajah Xiao Ning memerah dan mengatupkan giginya dengan marah saat dia diejek oleh Liu Xi. Xiao Ning, kembalilah, kamu bukan tandingannya, Xiao Yu dengan lembut berteriak saat dia melangkah maju. Wajahnya sedikit sedingin es, Xiao Ning mengatupkan giginya. Dia menimbang kekuatan kedua belah pihak dalam pikirannya dan hanya bisa mundur dengan enggan. Setelah kehilangan muka di depan gadis yang disukainya, Xiao Ning benar-benar malu.
Setelah memindai tubuh Xiao Yu dengan matanya, tatapan Liu Xi akhirnya mendarat di kakinya yang seksi dan panjang dan merasa terdorong untuk memujinya, wanita lain dari kelas tertinggi. Sepertinya keberuntunganku cukup baik hari ini. Haha, Liu Xi Dage, mereka adalah anggota klan Xiao. Nama wanita ini adalah Xiao Yu. Emosinya pendek dan pria tanpa kemampuan tidak akan bisa menaklukkannya. Jia Liao, yang ditemani oleh sekelompok pria besar kekar, berjalan ke depan sambil tersenyum dan tertawa terbahak-bahak. SL, Dage, kakak, Keke, semakin pedas, semakin enak. Tatapan Liu Xi sekali lagi beralih ke wanita muda pendiam berpakaian hijau, matanya memancarkan cahaya kehijauan. Siapa wanita ini? Melihat orang yang dicintainya menarik perhatian Liu Xi, mulut Jia Liao sedikit berkedut. Dia diam-diam tetapi dengan ganas mengutuk bajingan ini dengan cacing di kepalanya dan di hatinya sebelum menjawab tanpa daya. Dia adalah Xiao Sun Er. Nama yang bagus. Tertawa sambil menganggukkan kepalanya, Liu Xi berhenti membuang nafasnya pada Jia Liao. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan bertindak seperti pria terhormat saat dia berbicara. Nama saya Liu Xi. Bolehkah saya mengundang Anda para wanita untuk bergabung dengan saya melihat-lihat pasar? Haha. Jika ada sesuatu di pasar yang kalian minati, jangan ragu untuk meletakkannya di tab saya. Saat dia berbicara, lengan Liu Xi perlahan melebar, dengan bangga memperlihatkan lencana di dadanya yang mengungkapkan pekerjaannya. Di lencana itu ada kuali obat sederhana. Di permukaan kuali obat ada riak perak yang memantulkan cahaya aneh saat menerima sinar matahari. Seorang alkemis tingkat pertama, melihat lencana di dada Liu Xi, kerumunan orang di sekitarnya langsung tersedak, senyum Liu Xi melebar pada suara-suara tersedak ini. Mendengar kata-kata, alkemis tingkat pertama, wajah Xiao Yu sedikit berubah. Namun, dengan kepribadiannya, dia tidak akan pergi berbelanja dengan orang yang licik hanya karena pekerjaannya. Tanpa berhenti, dia berbicara, kami tidak bebas. Anda dapat menemukan orang lain. Setelah dia berbicara, dia meraih tangan Sun Er dan berbalik untuk pergi. Tepat ketika dia berbalik, beberapa pria besar keluar dari kerumunan orang. Mereka tersenyum tidak sopan saat mereka memblokir jalan keluar. Melihat orang-orang besar menghalangi jalan mereka, wajah Xiao Yu tenggelam. Dia berbalik dan berbicara dengan dingin kepada Jia Liao. Ini adalah wilayah klan Xiao. Bukankah kamu terlalu sombong? Keke, klan Xiao, apakah mereka sangat kuat? Yang mereka lakukan hanyalah mendapatkan sedikit popularitas dengan bantuan bubuk pembekuan darah. Jika saya mau, saya dapat dengan mudah menghancurkan klan Xiao. The Spring Reviving Powder hanyalah obat penyembuhan yang saya buat secara acak. Liu Xi mengelus lengan baju putih saljunya sambil berkata dengan bangga. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yu menjadi marah, tapi dia tetap diam. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu kemampuan seorang alkemis dan tidak berani berbicara terlalu keras untuk menghindari membawa masalah yang tidak perlu ke klan Xiao. Meskipun Xiao Yu mungkin peduli dengan detail seperti itu, Sun Er tidak peduli dengan kekhawatiran seperti itu. Dia sekarang mengerti bahwa sampah berbentuk manusia ini menunda pertemuannya dengan Xiao Yan. Dengan ringan mengangkat matanya dan memperhatikan Liu Xi yang arogan, bibir kecil Sun Er terbuka sedikit. Kata-kata yang diucapkan oleh suaranya yang halus, bagaimanapun, menyebabkan semua orang menjadi linglung. Sampah akan tetap menjadi sampah. Bahkan setelah memakai kulit seorang alkemis, dia akan tetap menjadi sampah. Seseorang sepertimu yang berkeliling memamerkan sedikit kemampuanmu, menggunakan kata-kata Xiao Yan GG, bodoh. Jalanan menjadi sepi. Banyak orang tercengang. Wanita muda yang tampil begitu anggun sama baiknya dengan siapapun dalam hal memarahi orang. Xiao Yu juga tercengang saat melihat Sun Er di sampingnya. Beberapa saat kemudian, dia tanpa daya melengkungkan bibirnya dan berkata, aku telah mengatakan bahwa kamu akan dirusak oleh bajingan kecil itu. Setelah diejek di depan umum secara tidak terkendali oleh Sun Er, senyum di wajah Liu Xi yang berpikiran sempit berkurang. Dia berkata dengan murung, selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Betulkah? Kata-kata bodoh apa? Saat tangan kecilnya mengusap dahinya yang cerah dan bersih, Sun Er sekarang hampir yakin bahwa orang di depannya itu idiot atau terlalu sombong. Jia Liao, lakukan. Awalnya, saya ingin menggunakan cara yang sah. Sayang sekali dia tidak tahu berterima kasih. Wajah muram Liu Xi melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan dingin.
Jia Laiao terkejut. Dia menggosok kepalanya sambil menderita sakit kepala. Dengan senyum waspada, dia berpikir, apa yang dipikirkan orang ini? Ayah benar, selain alkimia, dia tidak tahu apa-apa. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi seorang alkemis? Sambil menghela nafas, Jia Laiao hanya bisa berkata sambil tersenyum, Liu Shidage, saat ini klan Jia Lai kita tidak mampu untuk menyinggung klan Xiao. Klan Xiao, tertawa dingin, Liu Shi berkata dengan nada menghina, jika aku bisa memilikinya, aku akan membantumu menghancurkan klan Xiao. Selain Return of Spring Powder, saya bisa membuat 2 hingga 3 jenis obat lain. Setelah saya memperbaikinya, saya meyakinkan Anda bahwa klan Xiao akan kembali ke keadaan menyedihkan seperti sebelumnya. Mendengarkan jaminan itu, Jia Laiao sekali lagi tercengang. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan dengan mudah mengungkapkan semua kartu di tangannya. Selain diam-diam senang, dia sekali lagi menghela nafas. Apakah ini berarti semakin besar kebodohan, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi seorang alkemis? Jia Laiao melambaikan tangannya dan memerintahkan, tangkap mereka. Mendengar perintah Jia Laiao, lebih dari 10 pria besar di belakangnya segera memasang wajah garang dan keras saat mereka mendekat dan mengepung kelompok Sun Yan'er. Melihat arogansi pihak lain, Xiao Yu menjadi sangat marah. Ditemani dengan cibiran, Xiao Yu mengambil cambuk hijau panjang dari pinggangnya dan tanpa ampun mencambuk pria besar yang berlari ke arahnya. Dalam sekejap mata, noda darah panjang muncul di wajah pria itu. Meskipun Xiao Yu adalah Douze bintang 3, melawan lebih dari 10 orang dengan kekuatan yang mirip dengan Douze, dia jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan setelah mengalahkan 2 atau 3 orang besar. Dia akhirnya dipaksa untuk menghindar menyebabkan dia menjadi malu. Setelah menyebabkan pria besar lain batuk darah dan mundur, wajah pucat Xiao Yu terpaksa mundur beberapa langkah. Memutar kepalanya, dia memerintahkan Xiao Ning, bawa Sun Er pergi. Pergi dan panggil bajingan itu ke sini. Petik 2. Xiao Ning buru-buru mengangguk. Wajahnya tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat memperingatkan, kakak, hati-hati. Mendengar peringatan Xiao Ning, Xiao Yu dengan cepat berbalik dan menemukan pria yang telah dia cambuk sebelumnya mengangkat tangan besinya dengan jahat dan kemudian dengan kejam melemparkan pukulan ke dadanya. Melihat serangan tak terduga dan kotor yang terfokus pada posisi seperti itu di tubuh wanita, Xiao Yu sangat marah, Doki berkumpul di telapak tangannya. Tepat saat akan dilepaskan dengan marah, sosok hitam dengan cepat muncul di sisinya. Angin kencang menerpa pria besar itu. Kekuatan yang sangat besar secara langsung menyebabkan pria itu berguling beberapa meter dengan wajahnya berlumuran darah sebelum secara bertahap berhenti. Melumpuhkan semua orang yang menyerang. Seorang pria muda yang membawa tongkat baja menatap dingin pada Liu Shi dan Jia Laiao yang berdiri di seberang. Suara lembut yang dipancarkan oleh bibirnya sedikit menakutkan. Mendengar perintah pemuda itu, puluhan pria bertubuh besar membawa tongkat baja yang sama dan mengenakan senyum jahat keluar sekaligus. Bab 85, Penerimaan. Menghadapi lusinan praktisi tingkat Douze bintang 4 yang memegang batang baja, pasukan lebih dari 10 orang yang telah memamerkan kekuatan mereka tiba-tiba membeku. Sebelum mereka sempat melarikan diri, batang logam hitam itu dengan kejam menghujani setiap bagian tubuh mereka. Dalam sekejap, jeritan mengerikan bergema di seluruh jalan. Setelah melemparkan pandangan dingin ke wajah pucat Jia Laiao, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menghadapi Xiao Yu yang marah dan berwajah merah dan bertanya dengan suara lembut, apakah kamu baik-baik saja? Anda seharusnya memberitahu saya bahwa Anda akan datang. Baru-baru ini, sekelompok bajingan dari klan Jia Lai ini telah mencari untuk menimbulkan masalah. Tiba-tiba diperlakukan begitu lembut oleh Xiao Yan untuk pertama kalinya, Xiao Yu jelas terkejut. Kemerahan di wajahnya menjadi lebih gelap. Bingung, dia secara acak mengalihkan pandangannya dan berbicara, saya bertemu Sun Er ketika saya meninggalkan rumah. Dia berkata bahwa dia ingin datang dan melihatmu jadi aku memutuskan untuk menemaninya. Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya akan bertemu dengan para bajingan ini? Petik 2. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia mengalihkan pandangannya ke wanita muda berpakaian hijau, yang wajahnya penuh kegembiraan pada penampilannya. Senyum di wajahnya menjadi lebih lembut, kamu sepertinya menikmati kutukan barusan. Mendengarkan Xiao Yan mengolok-oloknya, Sun Er dengan polos menggelengkan kepalanya, mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan senyum cerah, itu bukan maksudku.
Hanya saja aku tidak menyukai sikapnya, bahkan Xiao Yan GG saat itu tidak berani secara terbuka merebut seseorang dari jalanan. Menghadapi bantahan tersembunyi Sun Er, Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tersenyum paksa. Dia mungkin sedikit sombong saat itu, tetapi dia tidak bisa seburuk pria di depannya. Oh, bukankah ini tuan muda dari klan Xiao? Setelah tidak melihat Anda selama lebih dari setahun, saya mendengar bahwa Anda akhirnya menyingkirkan nama Anda, cacat. Jia Laiao mau tidak mau ikut campur setelah melihat Xiao Yan berbicara dengan Sun Er. Siapa dia? Tatapan Liu Si sama dinginnya. Melihat Sun Er mengobrol dan tertawa dengan pria lain setelah bersikap dingin padanya merupakan pukulan besar bagi ego Liu Si yang arogan, dia tidak bisa menerima ini. Hehe, Liu Si Dage, ini adalah jenius, klan Xiao yang terkenal. Namanya Xiao Yan. Saat itu, meskipun berlatih selama lebih dari 10 tahun, Doki-nya tetap hanya pada tahap ketiga atau keempat. Saya tidak tahu apa yang dia makan baru-baru ini, tetapi Doki-nya naik dengan cepat ke tahap ke-8 dalam beberapa bulan. Jia Laiao berdiri di samping Lucy dan membuat perkenalan dengan senyum dingin. Terlepas dari seberapa hebat bakat seseorang, jika seseorang bahkan bukan Dou Ze, dia hanyalah sampah, kata Liu Si dingin. Mendengar kata-kata ini, wajah kecil Sun Er menjadi lebih dingin. Api keemasan melintas di matanya yang jernih. Mengulurkan tangannya dan dengan ringan menepuk-nepuk tubuh Sun Er yang tegang dan tegang, Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Memutar kepalanya, Xiao Yan melirik Liu Si yang benar-benar berpakaian putih. Tatapannya secara acak menyapu dadanya di mana lencana alkemis berada dan tersenyum, kamu seharusnya menjadi alkemis yang menyempurnakan ramuan, kembalinya bubuk musim semi, kan? Lucy dengan dingin tersenyum dan menjulurkan dadanya dengan lencana, dengan bangga mengumumkan, itu benar. Saya adalah alkemis yang disewa oleh klan Jia Lai. Petik 2. Xiao Yan, tampaknya telah menyadari sesuatu, mengangguk dan tertawa, tidak heran. Hanya seorang alkemis sepertimu yang bisa memperbaiki obat penyembuhan tingkat rendah seperti itu. Kamu benar-benar layak menerima ajaran gurumu. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, tentara bayaran di sekitarnya segera tertawa keras. Setelah mengalami cara mencari keuntungan dari klan Jia Lai, tentara bayaran ini menyimpan dendam yang signifikan terhadap pencipta, kembalinya bubuk musim semi. Melihat bahwa Xiao Yan berani mengejek pencipta di wajahnya, mereka merasa sedikit puas. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit tercengang. Dia tertawa pahit dan memijat kepalanya, benar-benar terdiam melihat betapa sombongnya pria itu. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah murid Dou Di? Seorang alkemis bintang 1 akan dihormati oleh klan Xiao tetapi untuk mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang klan tidak mampu menyinggung, itu akan menjadi lelucon. TL, Dou Di adalah peringkat Dou tertinggi. Tawa orang-orang di sekitarnya membuat wajah Liu Si berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Matanya dengan dingin menatap Xiao Yan, kamu membantu klan Xiaomu. Menyinggung seseorang yang tidak mampu mereka singgung. Ai, bagaimana dia bisa menjadi seorang alkemis dengan kecerdasan serendah itu? Sambil mendesah dan menggelengkan kepalanya, Xiao Yan, yang sedikit tertekan, bertukar pandang dengan Sun Er. Setelah melakukan percakapan singkat dengan Liu Si, dia akhirnya mengerti mengapa Sun Er yang lembut dan lembut sangat tidak menyukai pria ini. Menggosok telapak tangannya dengan lembut di wajahnya, Xiao Yan terlalu malas untuk terus berbicara dengan orang yang jelas bodoh ini. Melambaikan tangannya ke selusin pria besar di belakangnya, dia tersenyum, serang. Kejar tuan mereka juga, karena orang-orang ini berani membuat masalah di wilayah kami tidak perlu memberi mereka wajah apapun. Kalau tidak, kita mungkin akan ditertawakan. Melihat tindakan Xiao Yan, wajah Jia Laiao berubah. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan benar-benar menyerang. Memalingkan matanya, dia memprovokasi dengan menghina, saya pikir Anda telah tumbuh sedikit. Memikirkan bahwa kamu masih orang yang tidak berguna yang hanya tahu bagaimana mengandalkan bawahannya. Provokasimu benar-benar agak lemah. Xiao Yan melambaikan batang logam di tangannya saat dia berbicara dengan tenang. Jika Anda ingin memperlakukannya sebagai provokasi, maka pertimbangkan itu. Orang tak berguna sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk berjalan di samping Sun Er Xiao Jie. Kata Jia Laiao menghina. Tatapan dingin diam-diam melintas di matanya saat dia melanjutkan dengan rancangan jahatnya, kamu seharusnya menjalani upacara pendewasaan, bukan? Itu artinya jika aku menantangmu sekarang,
kamu tidak akan punya alasan untuk menolak, kan? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Xiao Yan baru berusia 17 tahun ini saat Anda berusia 23 tahun. Anda sebenarnya berani mengeluarkan tantangan seperti itu. Jika Anda ingin bermain, saya bersedia menemani Anda. Xiao Yu menegur tantangan Jia Laiao. Alisnya diluruskan dan dia mencambuknya dengan cambuknya, meninggalkan bekas luka putih tipis di tanah. Sudut mulutnya sedikit berkedut saat Jia Laiao memprovokasi berkata, kamu tampaknya cukup beruntung dengan wanita. Namun wanita lain telah maju untuk membelamu. Heh, kamu hanyalah seorang pengecut yang hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik wanita. Petik 2. Sial, wajah putih ini terlalu sombong. Tuan muda, saya akan bermain dengannya di tempat Anda, menonton Jia Laiao yang sombong. Beberapa tentara bayaran di sekitarnya yang memiliki hubungan yang lebih baik dengan Xiao Yan melolong. Melihat bahwa kata-katanya telah menimbulkan keributan besar, wajah Jia Laiao berubah. Kekuatannya adalah bintang 3 douse dan sedikit kewalahan karena menyinggung banyak orang. Melirik Xiao Yan tanpa ekspresi, Jia Laiao menyapu lengan bajunya dan dengan dingin berkata, karena kamu tidak punya nyali untuk menerima tantangan, maka lupakan saja. Liu Xindage, ayo pergi. Seseorang yang tidak berani menerima tantangan seperti itu tidak pantas dihormati. Liu Xi mengangguk sambil tersenyum teduh. Tatapannya diam-diam mendarat di Sun Er sejenak sebelum dengan marah memelototi Xiao Yan dan mengancam, "Brat, tunggu saja. Saya akan meminta klan Xiao secara sukarela mengirimnya kepada saya. Di antara semua wanita yang menarik perhatian saya, tidak ada satupun yang tidak bisa saya dapatkan." Petik 2. Sun Er dengan acuh tak acuh menatap Liu Xi, yang wajahnya dipenuhi dengan cabul. Di matanya, niat membunuh akhirnya muncul. Jia Laiao dan Lucy berbalik tetapi beberapa pria besar angkuh dari klan Xiao muncul di pintu masuk pasar dan membarikade pintu masuk. Saya tahu bahwa Anda benar-benar ingin melumpuhkan saya. Baiklah, ayo penuhi keinginanmu, aku menerima tantanganmu. Saat Jia Laiao hendak mengirim sinyal bantuan, suara acuh tak acuh seorang pemuda tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Mendengar ini, Jia Laiao pertama kali tercengang sebelum senyum sinis muncul. Sudut mulutnya perlahan terangkat saat dia berbisik, kaulah yang mencari kematian. Jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu.